Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Sari dengan NIM 2021301009. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal karya dari Bapak Djoko Sayono yang berjudul Langkah-langkah Heuristik dalam Metode Sejarah di Era Digital. Penerbit Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya. Tahun terbit tahun 2021. Langsung saja isi dari jurnal ini. Artikel ini menguraikan heuristik lebih rinci, mulai dari pengertian persyarat untuk dapat melakukan heuristik dengan baik, langkah-langkah konkret dalam melaksanakan kegiatan, dan bagaimana aplikasinya dalam penelitian sejarah. Uraian ini akan memberikan pengetahuan dan gambaran yang nyata bagaimana seseorang melakukan heuristik dalam konteks metode sejarah di era digital. Heuristik ini merupakan tahap awal dalam metode sejarah, tetapi pelaksanaannya akan terus berlangsung, terintegrasi dengan tahap selanjutnya. Konsep yang ada di komposisi supaya runtut dan terintegrasi, sehingga menjadi pengetahuan dan pemahaman yang utuh. Dimulai dengan pengertian heuristik, prasyarat agar dapat melakukan heuristik dengan baik, langkah-langkah heuristik, dan aplikasi heuristik dalam metode sejarah. Sumber yang digunakan adalah beberapa buku metode sejarah, dan artikel jurnal baik hasil penelitian maupun artikel konseptual, serta akan diakhiri dengan kesimpulan. Dalam biologi dan psikologi, heuristik digunakan sebagai model deskriptif, yaitu sebagai model yang menggambarkan bagaimana mereka membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. Persyarat untuk melakukan heuristik dengan baik. Untuk heuristik sebagai kegiatan mencari, menemukan, dan mengumpulkan sejarah bukanlah hal yang gampang. Dalam konteks heuristik, pengetahuan awal tentang tema penelitian atau peristiwa yang diteliti akan sangat mempengaruhi dalam melakukan kegiatan lapangan. Sumber yang diperoleh akan sangat tergantung seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki tentang topik tersebut. Pengetahuan awal yang diperlukan untuk melakukan heuristik adalah pemahaman tentang sumber-sumber sejarah dan teknik pengumpulannya. Dengan demikian, teknik mencari, menemukan, dan pengumpulannya dapat ditentukan dengan cara dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Apakah dengan observasi, termasuk dalam hal ini adalah pengetahuan awal mengenai sumber yang sudah berbentuk digital. Pengetahuan tentang siapa saja aktor atau tokoh pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang diteliti akan memandu pencarian dan penemuan sumber yang luas. Ketika nama-nama tokoh yang sudah terlibat sudah diketahui, akan memandu pencarian sumber yang lebih fokus. Jejak peninggalan sebagai sumber akan dapat dilacak di mana, kapan, dan apa saja bentuknya melalui informasi yang diperoleh dari peninggalan tokoh tersebut. Adapun kelebihan dari jurnal ini, menurut saya berdasarkan hasil pembahasan dari jurnal ini yang ditulis oleh Bapak Djoko Sayono, ini sudah baik dan mudah dipahami karena jurnal ini menguraikan heuristik lebih rinci, mulai dari pengertian persyarat untuk dapat melakukan heuristik dengan baik, langkah-langkah dalam konkret dalam melaksanakan heuristik, dan bagaimana aplikasinya dalam penelitian sejarah. Adapun di sini kelemahannya dalam jurnal ini, menurut saya untuk kekurangan jurnal ini ialah pada isinya hanya menjelaskan mengenai teknik heuristik saja, tetapi tidak menjelaskan metode sejarah lain, meskipun hanya singkat dan jelas. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.